Saat janji persahabatan diuji oleh darah, kekuasaan dan juga pengkhianatan, muncullah legenda yang tak terkalahkan. Inilah kisah Salar, sang pembawa badai dari Kansar. Hai, bertemu lagi dengan Mageran Movie Bro. Kali ini kita akan membahas film berjudul Salar Part 1 Ceasefire. Awas, ada spoilernya bro. Film dibuka dengan adegan yang terjadi di tahun 1985 di negeri misterius bernama Kansar. Dua sahabat Deva dan Farada Raja Mannar tumbuh bersama layaknya saudara kandung. Negeri itu bukan negeri biasa. Kansar adalah kota negara yang diperintah secara monarki dan terbagi ke dalam sistem politik yang unik. Memiliki 101 provinsi dipimpin oleh para kapu, yakni penguasa lokal, dan juga ada 8 dora, sang pemimpin provinsi. Di puncaknya ada satu karta atau raja yang mengatur segalanya bro. Ketika Raja Mannar ayah Farada memerintahkan genosida terhadap suku Suryangga, kekacauan pun meletus. Deva dan ibunya hampir terbunuh dalam amukan massa. Farada dengan keberanian yang luar biasa menyelamatkan sahabatnya itu dengan memberikan wilayah penting kepada pemimpin massa sebagai tukar nyawa. Ia kemudian mengusir Deva secara diam-diam untuk keselamatannya sendiri. Tapi sebelum pergi, Deva bersumpah jika suatu hari Farada membutuhkannya, maka dia akan datang kepadanya. Film kemudian membawa kita ke tahun 2017. Seorang pengusaha kaya di New York bernama Chris Nakan mendapat kabar bahwa putrinya Adia diam-diam pergi ke India untuk menabur abu mendiang ibunya bro. Aksinya itu menarik perhatian Obu Lama, pelayan setia keluarga Radha Rama, saudara tiri Farada yang gila kekuasaan. Obu Lama pun langsung menyuruh anak-anak buahnya untuk menculik Adia, si gadis cantik. Panik dengan keadaan, Chris Nakan kemudian menghubungi sahabat lamanya Bilal untuk menjunyikan anak gadisnya di rumah Deva di daerah Assam, perbatasan India dan Burma. Di sana, Deva hidup sederhana bersama ibunya yang mengajar di sekolah yang dia kelola. Tapi para penculik menemukan jejak mereka bro. Deva yang awalnya ditahan oleh janji kepada ibunya untuk meninggalkan kekerasan, akhirnya turun tangan setelah sang ibu memberinya restu. Dengan brutal dan cepat, ia menghajar para preman itu hingga rata dibuatnya bro. Aksi itu membangkitkan kembali lambang lama, yakni lambang Kansar. Tindakan Deva yang menghancurkan pasukan penculik si gadis cantik menarik perhatian Kansar, terutama dari Radha Rama, sang saudara tiri yang licik itu. Ia memanfaatkan kekacauan itu untuk membalas dendam dengan Deva dan Farada yang kini memegang kuasa di Kansar. Radha Rama mengungkapkan bahwa Deva sendiri yang dulu membuat aturan menentang lambang Kansar berarti mati. Sekarang dia harus melawan sahabatnya sendiri atau mati. Bilal menceritakan kepada si gadis cantik tentang masa lalu kelam Kansar dan persahabatan antara Deva dan Farada. Kita kemudian dibawa ke kilas balik, di mana pada abad ke-12 Kansar dibangun oleh 3 suku barbar, Mannar, Suryangga, dan Ganiar. Mereka mempertahankan tanah itu dari musuh termasuk dari tentara Inggris. Bahkan hingga India merdeka pada 1947. Siva Mannar, ayah Raja Mannar, menghapus Kansar dari peta dan membuat sistem politik sendiri. Tapi ketika Siva Mannar wafat, putranya Raja Mannar melakukan kudeta. Ia membunuh Dara Raizar, calon pemimpin Kansar dari suku Suryangga, dan memusnahkan seluruh suku tersebut untuk bisa berkuasa. Tapi ternyata tidak semua suku Suryangga terbunuh bro. Tahun 2010 Raja Mannar mulai berselisih dengan anak-anaknya Farda dan Baci. Karena konflik wilayah, saat ia pergi, Radha Rama mengambil alih sebagai penguasa sementara. Untuk menghindari perang saudara, terjadilah gencatan senjata. Tapi berdasarkan konstitusi Kansar, keputusan itu harus melalui pemungutan suara. Semua pemimpin membawa pasukan mereka untuk memperebutkan kekuasaan, sementara Farda hanya memanggil seseorang, yaitu Deva, sahabatnya bro. Setiba kembali di Kansar, Deva menahan diri dari aksi brutal. Tapi saat Wisnu, anak Dora Ganiar, mencoba meruda paksa para gadis, Deva kehilangan kesabaran dan membunuhnya. Aksi itu membuat Deva dan Farada dan semua kelompoknya dipenjara. Menantu Raja Mannar menghasut
menghasut orang-orang untuk membunuh Farda di pengadilan, karena dengan begitu mereka bisa berkuasa bro. Tapi Deva melindungi sahabatnya hingga titik darah penghabisan, bahkan harus memenggal kepala musuh sendiri di hadapan semua orang. Hari pemungutan suara akhirnya tiba. Raja Mannar kembali dan mendukung gencatan senjata, tapi Farda mengejutkan semua orang. Alih-alih mendukung gencatan senjata itu, ia justru mencabut gencatan senjata, hingga akhirnya terjadilah kekacauan. Deva dan Farda pun berhasil kabur, namun sebelumnya mereka berhasil membunuh Rangga, anak Raja Mannar yang gila, dan membuat perang internal makin tak terkendali. Sementara itu, Raja Mannar akhirnya mengungkapkan rahasia kepada Radha Rama bahwa Deva adalah anak dari Dara Raiza, Raja Suryangga yang ia bunuh dahulu kala. Deva adalah pewaris sah tahta Kanzar, dan di sisi lain suku Ganiar, para pengkhianat dari dalam, bahkan saudara-saudara jauh Mannar ikut campur. Semua ingin menguasai Kanzar, dan ketika sekutu Farda mengetahui bahwa Deva adalah Suryangga, Farda justru mengangkatnya sebagai Salar, panglima tertinggi bro. Di akhir film, semua pihak bersiap untuk perang terbesar dalam sejarah Kanzar. Salar yang kini memiliki darah sang raja menuntut balas dendam yang membara. Tapi cerita film berakhir sebagai isyarat akan adanya sequel berikutnya bro. Gimana, seru gak filmnya bro? Jangan kemana-mana ya bro, tetap di sini di Mageran Movie bro.